Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Dwi Ningsih dengan NIM P01740323017 dari tingkat 2A Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan akan melakukan penyuluhan anti korupsi dengan judul Peran dan Aksi Mahasiswa dalam Mengurangi Angka Korupsi di Indonesia. Penyuluhan kali ini akan dilakukan di Benteng Marlboro. Stay tune guys, happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk datang ke acara penyuluhan anti korupsi. Nah, lebih tepatnya di sini saya ingin peran dan aksi mahasiswa dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu apa itu korupsi? Menyuap. Ada lagi? Penyalahgunaan dana negara. Tuh, tidak ada yang salah ya di sini. Nah, jadi saya simpulkan di sini. Nah, korupsi itu dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh suatu oknum untuk kepentingan pribadinya. Nah, di Indonesia itu sendiri, masalah ini sudah menjadi masalah yang sangat krusial atau yang sangat besar. Dalam tanda kutip itu bisa disebut dengan tidak berdarah daging. Nah, di sini kita selaku mahasiswa dapat berperan untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia. Nah, paling tidak kita itu tidak berbuat korupsi dan kita edukasikan kepada teman kita ataupun masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, korupsi ini tentunya ada faktor yang menyebabkan. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan korupsi di sini yaitu kelemahan penegakan hukum. Nah, ketika kelemahan penegakan hukum di suatu negara itu tidak berjalan dengan baik, maka korupsi itu dapat dilakukan oleh koruptor dengan senang hatinya tanpa memikirkan hukuman apa yang akan setimpal yang akan dia dapatkan. Nah, kelemahan penegakan hukum di sini juga sering terjadi itu lemahnya tingkat hukum atau hukuman bagi pelaku koruptor yang tidak sesuai dengan perilaku yang dia perbuat. Nah, jadi si koruptor di sini dapat dengan bebas melakukan tindakannya tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Lalu ada faktor yang lain yaitu adanya kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Nah, kurangnya transparansi itu membuat para koruptor akan semakin merajalela dan apabila tidak adanya akuntabilitas di sini, maka korupsi itu akan terus berjalan hingga ujung zaman nanti dan tidak dapat kita salahkan hal tersebut terjadi. Lalu ada yang namanya budaya dan nilai sosial. Nah, budaya dan nilai sosial di sini yang dimaksud yaitu ketika korupsi itu terjadi di suatu tingkat wilayah ataupun komunitas, itu dianggap sebagai hal yang normal atau sudah dinormalisasi oleh kelompok sosial tersebut. Maka apabila hal tersebut sudah dinormalisasikan, maka korupsi itu tidak akan ada harganya lagi. Dan si koruptor tersebut dapat melakukan tindakannya sesuai dengan keinginannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya tanpa memikirkan konsekuensi yang mungkin akan dia dapatkan suatu hari nanti. Lalu ada yang namanya pengaruh politik. Nah, korupsi, apabila kita berbicara di pengaruh politik, itu ada contohnya itu pembelian suara. Mungkin sudah rekan-rekan kenali yang namanya pembelian suara. Itu ada suatu oknum membayar kita untuk mencoblos salah satu dari pemilu itu untuk memenangkannya. Nah, itu sudah termasuk dari contoh korupsi. Lalu ada yang namanya ketidakstabilan ekonomi, gaji yang rendah. Nah, tentu saja apabila seseorang itu mendapatkan gaji yang rendah, tentu ekonominya akan tidak stabil. Nah, hal tersebut akan membuat orang tersebut untuk melakukan korupsi atau orang tersebut itu berpikiran untuk korupsi. Gimana sih caranya untuk mendapatkan uang yang banyak untuk berkali lipat tanpa bekerja keras atau mungkin disebut dengan penyalahgunaan dana negara. Lalu ada yang lagi yang namanya kurangnya pengawasan dan mekanisme kontrol. Tentu saja apabila di suatu pemerintahan itu pengawasannya tidak stabil atau kurang baik, tentu korupsi itu akan berjalan dengan baik bagi si koruptornya tanpa memikirkan hukuman yang akan dia dapat karena apa? Pengawasan itu tadi yang tidak ada. Lalu ada yang namanya keserakahan dan ambisi pribadi. Tentu saja keserakahan dan ambisi pribadi ini menjadi faktor penyebab korupsi di Indonesia. Seseorang apabila sudah mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan kepentingan orang lain, tentu saja ia akan melakukan segala cara atau menghalalkan semua cara untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan tersebut. Lalu ada yang namanya nepotisme dan kronisme. Nah, di sini pasti sudah kenal yang namanya orang dalam, ya kan? Nah, ketika seseorang itu ingin mendapatkan pekerjaan yang layak atau dengan kata mudah, pasti dia kan menggunakan orang dalam, betul? Betul. Nah, di sini sudah termasuk anti korupsi, di situ sudah termasuk dari perilaku korupsi. Nah, apabila kita sudah mengetahui faktor yang menyebabkan korupsi
tidak boleh membiarkan hal tersebut terus mendarah daging atau seperti air yang mengalir tanpa keringnya atau tanpa henti. Nah, lalu korupsi itu tersebut dapat terjadi juga menimbulkan dampak di sini itu tidak ada dampak positifnya kecuali menguntungkan pribadi, tidak lalu merugikan kepentingan publik. Korupsi ini selalu berdampak negatif di Indonesia, bahkan di semua negara. Salah satu dampaknya yaitu tentunya menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak institusi pemerintah. Nah, menghambat pertumbuhan ekonomi di sini apabila dana suatu negara itu tidak dipergunakan dengan baik atau disalahgunakan atau diselewengkan, tentunya pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut tidak akan maju. Karena dananya tadi yang disalahgunakan, dananya kemana kita tidak tahu kemana, pembangunannya apa tidak ada hasilnya. Jadi tidak ada kemajuan di negara tersebut. Lalu ada yang memperburuk ketimpangan sosial dan menurunkan kualitas hidup. Tentu saja menurunkan hasil kami dari bidang kesehatan, misalnya kalian dari bidang pendidikan, tentunya sektor di bidang kita masing-masing itu membutuhkan dana. Nah, apabila dana itu disalahgunakan, maka akan menyebabkan layanan publik yang sekadar itu, kualitas hidup seseorang ataupun masyarakat juga akan semakin menurun. Nah, lalu kita selaku mahasiswa ini, apa yang dapat kita lakukan? Nah, peran dan aksi mahasiswa yang dapat kita lakukan dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia, itu salah satunya itu ya ada yang namanya edukasi dan sosialisasi. Nah, yang sedang kita lakukan pada saat ini, nah itu merupakan edukasi dan sosialisasi atau dalam kata lain itu penyuluhan. Nah, edukasi di sini saya memberi materi kepada kalian. Nah, mungkin setelah pulang dari sini kalian mendapat ilmu dari saya dan itu dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu ada yang namanya kontrol sosial. Nah, kontrol sosial di sini kita berhak berlaku sebagai pengontrol sosial dengan memberikan kritikan konstruktif kepada pemerintah ataupun kebijakan tentang tindakan korupsi tersebut. Lalu ada yang namanya pemanfaatan teknologi. Kata lain kita menggunakan media sosial. Ini apabila kita mendapati hambatan, kita susah menemukan orang untuk tatap muka, nah kita bisa melakukan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi. Sekarang kan teknologi sudah canggih, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk hal yang lebih positif. Nah, seperti dalamnya hal apa? Kita bisa menyebarkan infografis, poster, ataupun dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir yang dapat kita lakukan itu sebagai mahasiswa, kita dapat membentuk gerakan anti korupsi di kampus. Ini bisa kita lakukan di luar kampus. Ini sebagai bentuk kita itu paling tidak kita tidak melakukan korupsi begitu. Kita memberikan edukasi kepada orang lain untuk membentuk kesadaran mereka bagaimana caranya untuk tidak korupsi dan mencegah hal tersebut terjadi supaya tidak terjadi di Indonesia. Karena kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, kita harus tentunya harus membawa perubahan ke negara ini, tentunya perubahan ke yang lebih baik. Nah, sejauh ini, sejauh materi yang saya berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Boleh? Apa tantangan utama yang dihadapi mahasiswa ketika terlibat dalam gerakan anti korupsi? Oh baik, itu mengenai membangun gerakan anti korupsi kampus ya kan tadi. Nah, jadi tantangan dan hambatan ini ya tadi. Jadi tantangan dan hambatan apabila kita membentuk organisasi itu kita melakukan edukasi kepada orang itu tantangannya itu pertama ada terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal itu tentunya dari diri seseorang itu sendiri. Bagaimana cara membangun kesadaran diri masing-masing itu tidak bisa kita paksakan. Bagaimana kesadarannya untuk tidak melakukan korupsi, untuk memikirkan dampaknya, konsekuensinya bagaimana. Lalu kalau yang faktor eksternal itu tentunya dari faktor lingkungan. Lingkungan itu berpengaruh untuk korupsi. Bisa jadi kita ini tidak mau korupsi pada awalnya, tapi ketika ada oknum yang menawarkan keuntungan ataupun menjanjikan kita sesuatu, maka kita tergiur untuk melakukan hal tersebut. Itu merupakan salah satu tantangan kita yang bisa kita cegah apabila kita memiliki integritas pada diri kita sendiri. Bisa dipahami? Jadi tantangan mahasiswa apa? Kan mahasiswa kami melakukan gerakan anti korupsi. Nah, jadi tantangan mahasiswa apa? Membantu kesadaran seseorang itu sendiri tadi kan ada faktor internal, ada faktor eksternal, kan? Kalau faktor internal itu datangnya dari diri orang tersebut, kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk melakukan korupsi atau kan bahannya dari diri sendiri. Kalau faktor eksternal itu tadi pengaruh dari luar, lingkungan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Nah, silakan kalian untuk menonton video animasi berikut ini supaya kalian lebih mendalam lagi mengetahui mengenai bahayanya korupsi serta dampaknya
teman-teman tahu, korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi, karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Nah, setelah menonton video animasi tersebut, kalian menjadi lebih mengetahui lagi kan bagaimana korupsi, dampaknya seperti apa. Nah, jadi setelah ini kita akan melakukan evaluasi, yaitu dengan mengerjakan soal-soal evaluasi mengenai materi yang telah saya berikan. Nah, kalian bisa mengambil poster serta soal evaluasi itu masing-masing satu orang sebagai bahan ajar. Nah, untuk soalnya bisa kalian kerjakan sekarang. Untuk saya mengetes sejauh mana pengetahuan kalian setelah saya menjelaskan materi tersebut. Baik dari soal yang telah kalian kerjakan barusan, kalian periksa, itu mayoritas sudah benar, hanya 1 atau 2 soal saja yang belum kalian jawab dengan tepat. Nah, jadi di sini dapat saya simpulkan, informasi yang saya berikan sudah disampaikan dengan baik, sudah diterima dengan baik. Nah, harapan saya di sini tidak hanya teori saja yang bisa kalian terima dengan baik atau kuasai dengan baik, tapi saya harap bisa diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sehari-hari. Sepakat? Sepakat. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.